Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya si Peci Berem di Jampang. Alhamdulillah sudah lama saya tidak mengudara karena kebetulan kemarin Allah menyayangi saya. Amin. Dengan memberikan saya sakit. Insya Allah mudah-mudahan itu tandanya Allah mencintai hambanya, Allah mencintai makhluknya dengan menguji kesabaran, keyakinan, dan kekuatan kita. Allah berikan kita dulu sakit, Allah angkat dulu nikmat-nikmat yang Allah berikan, nikmat makan, nikmat tidur, dan nikmat sehat. Allah angkat dulu. Apakah di situ kita bisa bertafakur kembali kepada Allah atau tidak? Alhamdulillah hari ini Allah berikan lagi kesehatan itu kepada saya, dan alhamdulillah yang kesekian kali saya dijenguk oleh beliau Habibana Habib siapa namanya? Habib Muhammad Jamal Al-Habsyi. Alhamdulillah beliau salah satu tokoh senior panutan kami di perguruan Sapu Jagat. Dalam setiap pergerakan alhamdulillah beliau selalu memberikan motivasi dan memberikan keyakinan, ketabahan, kekuatan kepada kami dan teman-teman. Alhamdulillah beliau masih diberikan Allah kesehatan. Mudah-mudahan Allah panjangkan usianya dan senantiasa membimbing kami terus dalam perjalanan ini. Alhamdulillah satu kebanggaan bagi kami dikala tempat kami, rumah kami, surga kami, istana kami, ini adalah istana kami, tempat kami bisa diduduki, disinggahi oleh cucu-cucu beliau Habibana, kekasih kita semua, Nabi akhir zaman, Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah beliau selalu memberikan doa-doa kepada saya khususnya. Alhamdulillah ini kita sudah lama mengenal beliau, tapi belum bercengkrama sejauh mana, dari mana asal beliau. Tahu-tahu ada di Cibodas saja. Kita ini jujur banyak orang yang mengenal beliau, termasuk saya. Belum tahu sejarah beliau sampai masuk Jampang nih. Maaf Habib, izinkan saya bertanya sama Habib. Habib dulu kelahiran di mana Habib itu? Ya, makasih ya. Betul, memang saya sudah menceritakan sebagian sekilas info pada anak saya tersayang. Amin. Ya. Tapi memang kalau yang ingin kenal siapa saya, di antara sekarang ini suka dipanggil Habib, kebanyakan yang manggil Habib. Iya. Jadi Habib beneran akhirnya kebuka aja rahasia. Dulu saya yang dikenal di dalam medan perjuangan saya sebagai Jakaklana. Saya yang punya hak nama Jakaklana. Allahu Akbar. Itu warisan dari apa namanya, dari Cirebon sebenarnya. Akhirnya saya pakai. Makanya di kalangan rekan-rekan yang seangkatan, karena saya generasi antara 66 ya, dengan reformasi ya. Karena tamat sekolah pun untuk SMA pada waktu itu SLA di mana dulu Habib? Saya di Semean 16. Semean 16 Jakarta. Jakarta. Oh, SLA dulu ya, sekolah lanjutan atas ya. Ya, waktu ininya. Waktu kan di setingkatnya sekolah menengah atas. Saya Semean Negeri 16 Jakarta. Ya. Dari situ saya direkrut sana kemari, sana kemari, sana kemari, sampai betul tapi pun kalau mau apa namanya ingin pernah request sama saya, karena Jampang pun dititipkan ke saya. Jadi ada beberapa yang disebut Kesepuan Jampang, ada di lingkungan sini, dekat nih sini. Kesepuan Jampang itu, Bib? Kesepuan Jampang. Cuman kami mohon lebih apa namanya, lebih fleksibel lah gitu, lebih karena lebih bersifat secret demi sesuatu. Jadi bukan demi keamanan, tapi demi sesuatu untuk masa depan. Saya lahir yang jelas Lahir di Jakarta dulu. Menurut ibu saya, Syarifah Fatmah namanya, Al-Habsyi juga.
Saya ini kalau bapak jelas Habib Hashim bin Muhammad bin Abdurrahman dari keturunan Habib Abu Bakar Al-Habsyi. Makanya saya nggak boleh keluar dari situ ininya. Tapi diingetin, awas kau ya. Jangan mentang-mentang Habib ini apa, ingat bahwa perjuangan kita orang-orang tua ini. Kata ibu saya Sri Fatma almarhumah, saya dilahirkan di rumah sakit Sin Carolus, bayangkan. Sin Carolus itu mana, Bib? Di daerah Salemba. Salemba. Itu rumah sakit pada waktu itu kata beliau ya, yang bisa menangani kelahiran ya, Persalinan. persalinan, karena saya masih termasuk ini agak sulit katanya pada waktu itu, hanya rumah sakit yang sekarang jadi rumah sakit pusat ya, dan Sin Carolus, yang lain belum ada katanya ya. Kau ini dilahirkan di rumah sakit Sin Carolus, yang menangani kau ini para bruder katanya. Bruder itu apa, Bib? Semacam suster ini ya, suster perawat-perawat yang dari itu Katolik. Oh iya, yang punya Katolik itu. Punya Ya? Katolik itu ya, rumah sakit Katolik. Bahkan terakhir kepala rumah sakit Sin Carolus itu namanya Dr. Simbuanti ya, setelah agak besar ya, dekat sama ini. Jadi banyaklah hal-hal yang bersifat intern nih kata ibu itu ya. Baru setelah itu saya dititipkan lagi ke nenek ya, karena ibu ini punya melahirkan lagi adik-adik saya yang ini, supaya berbagi konsentrasi mungkin pada waktu itu, karena generasi itu waktu itu saya menghadapi Gestapo. Oh, Gestapo. Jadi kan 30 September itu kelas 2 SD. Oh, pas Gestapo itu. SR lagi. Ya, belum SD. Begitu pisah Gestapo, SR ini. Berarti usia berapa tahun Habib itu? Pokoknya kelas 2 lah. Oh, kelas 2 ya? Umur 7 tambah 2. Berarti masuk 7 tahun ya? 7 tambah 2, 9 tahunan. Sudah ingat ya? Kami diliburkan setahun. Setahun gara-gara Gestapo itu. Gara-gara Gestapo ini. Ya, nggak boleh kemana-mana, nggak boleh ini apa namanya. Cuman karena lingkungan udah guntur, ya waktu itu dari tangga jauh guntur memang banyak teman-teman dari karena orang tuanya memang abri ini ya. Jadi kita menghadapin yang namanya peristiwa pemberontakan Jenderal Ahmad Yani itu pada waktu itu dengan suara terdengar jelas itu berondongan suara suara tembakannya. Berapa hari kemudian karena sekolah tiba-tiba ditutup, ya namanya anak-anak ini kan ya, apalagi ada Habibnya lagi ini. Ayo lah kita cokil, nggak boleh kita nyebrang. Sultan Agung tuh ada sungai Kalimalang disebutnya. Sekarang ini Jalan Sultan Agung ya. Sekarang ini KRL yang dan itu nggak boleh nyebrang sama RPKAD ini. Dihalangin. Ya. Nggak tahunya pusat pembinaan Gerwani pada waktu itu, jadi pasukan yang maaf ya, pada siapapun kepada semua pihak, mudah-mudahan jadi inspirasi. Gerakan wanita Indonesia ini adalah pasukan pembunuh yang dari perempuan. Ini nggak jauh di Gembira namanya ini, ada lagi tuh Gembira ke situ. Jadi Jalan Halimun tuh kalau sekarang ini sebelum ke jembatan itu ternyata di situ pusat Gerwani itu pelatihan mereka itu. Pantas kita juga disterilin ya kayak sekarang lah, sterilisasinya ya yang nggak boleh keluar kita, yang sangat ketat ini. Nah, walaupun kita anak-anak nah dari situ Habib lulusan sekolah SLTA ya. Itu Habib merantau keluar Jakarta atau masih di Jakarta SLTA itu? Oh, di SLTA kan saya udah direkrut waktu itu sekarang juga berlanjut Palang Merah Remaja. Oh, di PMR, Habib masuk di PMR, jadi di dinas sosial itu ya? Di Jakarta Pusat ya masuknya. Rumah sih Jakarta Selatan ya. Nah itu dari sana perlahan-lahan direkrut dia jadilah sekarang. Nah,
Terus Habib masuk ke Jampang itu, Bib, udah beristri, punya anak atau belum? Belum. Masuk ke Jampang tuh. Dari masih zaman apa, pokoknya masih zaman apa, saya aktif di beberapa buku PMR kan masih zaman sekolah. PMI Mas. Setelah itu saya dibimbing lagi coba Bandung, ya, Bintara. Bintara. Jadi Bintaranya sebawahan letnan pada waktu itu. Akhirnya dia apa namanya, diminta bergabung dengan angkatan kedua saya, apa, dari pasukan tim khusus anti bandit pada waktu di Metro, sekarang ini Polda Metro kan sekarang, waktu itu apa, Jakarta apa tuh namanya, apa, Polda 5 apa ini, ini pokoknya sekarang ini Metro lah ini. Ya apa, karena memang sifatnya di situ sukarela, kalau yang sebelumnya apa, semacam wajib militer, jadi nggak wajib apa, bukan karir. Ya. Baru saya kembali ke apa, ke masyarakat biasa, baru di sana apa. Terus Habib katanya pertama menginjakan kaki di Jampang itu di Lengkong ya, pas ada bencana itu. Ya, waktu itu dalam rangka apa itu, Bib? Itu rombongan ibu-ibu Dharma Wanita membawa apa? Sumbangan, sembako gitu ya? Semacam sembako. Itu buat korban bencana. Korban bencana. Itu pada masa Pak Harto itu, Bib? Pak Harto. Apa? Mereka minta dibantu petunjuk jalan, diantaranya ya malah jadi dibantuin. Iya, jadi tim juga kita di sana. Tim juga itu ini. Wah, yang lain-lain apa namanya, sampai sekarang lah. Terus Habib dari situ berumah tangga ya, punya istri. Terus akhirnya pindah ke Kalibunar ya, Jampang. Kalibunar. Dari Kalibunar itu berapa tahun itu di daerah apa, Tapos ya, Balekambang. Berapa tahun Habib di sana? 13 yang saya ingat ya. Yang ingatnya itu pun apa, di situ sudah gelar nama Habib kebesaran atau belum, masih tersembunyi pada saat itu? Belakangan mereka tahu kalau apa, karena apa, awalnya tidak tahu mereka pas Habib masuk. Kalau awal nggak tahu mereka ini, karena kan itu ada program SD Impres ya, termasuk di wilayah Tapos itu apa, jadi diperbantukan dulu ya. Perbantukan di Impres. Di Impres. SD Impres sama SD Impres. Untuk pengajar. Tenjol Laut iya. Oh, Tenjol Laut. Tenjol Laut ini. Di sana itu. Iya. SD kalau sekarang ini SD. Kalau jadi SD di apa? Impres Tenjol Laut. Impres itu apa, Bib? Sekolah apa, yang dibentuk oleh pemerintah ya, berdasarkan instruksi presiden. Setelah apa, datang guru-guru, kan mereka mempersiapkan ini dulu, guru-guru apa namanya, guru pendidik yang asli, pendidik yang asli, yang ya kan didatangkan dari Jawa itu kebanyakan ya. Dari Jawa datang waktu itu, sampai sekarang beliau akhirnya jadi orang sana. Ada 2 ya, di Impres yang satu lagi apa, baru rupanya istri saya ini apa, dengar dari orang yang suka nganterin beras sama makanan ke rumah apa. Istri itu masih ada, Bib? Udah meninggal. Oh, udah meninggal. Jadi Habib bisa itu meninggal. Apanya? Sama beliau. Apa? Dia pengen tahu, lama-lama ngomong, enakan kita tinggal di sana katanya. Hah? Dikuburnya di mana istri itu? Di Jakarta. Oh, di Jakarta. Di apa? Tempat pemakaman apa, para Habib ini. Itu ini. Jadi di sana di Kalibunar, dengar-dengar pada dulu saat saya pertama mendengar Habib ada di Cibodas ini, Habib itu pernah di Kalibunar, sempat menjabat jadi kepala desa, Habib. Iya. Sempat menjabat ya. Itu ada pemilihan. Ada berapa orang calon dari sana? 3. Pak Abdullah, kalau nggak salah Pak Abdullah nggak bisa ikut.
ini asalnya beliau ini yang apa yang meneruskan saya. Sekarang ini mungkin disebutnya sekdes apa kalau nggak Iya, salah. sekdes, Ya, Bapak jadi Desa. pokoknya apa di Yama itu. Nah setelah apa pokoknya yang penting tugas kami ini menyukseskan Pemilihan. pilkades. Pilkada. Ya, jadi bukan untuk program jadi apa jadi kepala desa. Menyukseskan pilkades sampai ada yang bisa dilantik. Iya. Nah, setelah dilantik ya udah selesai. Baru saya aktif di apa namanya di LKMD. Waktu itu saya di LKMD-nya lembaga LKMD Kemasyarakatan Desa. Masyarakat Desa ini. Jadi semacam Berarti pada saat itu Habib tuh dipilih oleh masyarakat jadi kades atau memang menjabat sementara untuk mensukseskan enggak. pilkades? Enggak. Gimana? Kalau pejabatnya kan ada. Ada. Pak Ujang namanya. Heeh. Berarti Habib mah calon kepala desa pada saat itu. Iya. Pas pemilihan menang Habib di situ. Berapa tahun Habib? Wah, nggak lama. Nggak lama. Pokoknya setelah apa namanya setelah ada pelantikan ya baru ini diganti. Oh, diganti. Berapa tahunan itu? Nggak lama, memang cuma bulanan kok. Yang penting kan apa bisa terjadi pilkades. Oh, gitu. Kok bisa? Hah? Kok bisa Habib kan udah jadi kepala desa ini tiba-tiba Ya kan dipilih? programnya bukan jadi kepala desa, Oh. menyukseskan pilkades. Oh, gitu. Karena terus terang pada waktu itu bisanya berhasil pun karena setelah dinilai salah satu calonnya memenuhi syarat. Karena pada waktu itu kalau memang Balai Kembang ini tidak bisa melaksanakan pemilihan akan dikembalikan ke induk Desa Bojong. Oh, Itu gitu. sejarah ini kalau sejarah Kalibundernya ini. Oh, begitu ya. Dan Kalibunder kalau nggak salah baru apa dari mulai perwakilan kecamatan barulah berlanjut ke apa setelah itu. Oh saya masih tetap di Kalibunder. Ini yang perlu minta tolong datang berangkat keluar ya antara Jampang sama Cimacan. Saya yang disebut Habib Macan. Cimacan tuh mana, Bang? Panas. Oh, Cipanas. Kalau apa namanya di Cianjur sana atau Cianjur Puncak lagi. Ya udah gitulah. Nah, namanya udah sekarang angka 6. Nah, terus masuk Cibodas udah berapa tahun, Habib? Nah, Cibodas ini mungkin 10 tahunan lah. Yang resmi ya. Yang resmi ini karena apa? Yang resmi Saya- domisili di sini gitu. Karena ketitipan istri yang sekarang ini orang Cibodas. Itu pun amanat lagi. Sudah kata keluarga ini kalau ini kan putra Habib ini apa namanya nggak usah banyak mikir apa dah dia kawinin dia nah yang kawin perempuan bukan saya ya sudah. Nah, ini satu pertanyaan yang sangat menyolok ini tentang Habib nih. Karena Habib ini kalau menurut pandangan saya ini Habib Muhammad Jamal ini Al-Habsyi ya, Habib. Lain dari yang lain. Lain dari akhwal yang lain, lain dari Habib yang lain. Pertanyaan saya ini gini, Bib. Kenapa Habib sampai saat ini tidak punya kendaraan motor, Bib? Jadi Habib kemana-mana jalan kaki terus. Ini yang harus saya pertanyakan ini, Bib. Waktu hujan tuh Enggak, gini. Di tahun 2021 saya kenal Habib itu kurang lebih 4 tahun 5 tahun adalah. Mengenal sosok Habib itu belum pernah saya melihat Habib itu bawa motor sendiri. Bisa nggak Habib bawa motor? Bisa. Nah, sekarang saya tanya, sudah jarang di 2021 nih, Bib. Orang jalan ke Cinagen, ke Surade, ke Cibungur itu jalan kaki sudah jarang. Dari Cibodas ke sini itu sudah jarang. Sekalipun saya ke warung itu harus pakai motor, Bib. Alasannya kenapa? Sedangkan Habib ini kalau saya lihat nih mampu. Kalaupun Habib nggak beli, Habib minta sama Muhibin Habib pasti dikasih lah. Di antaranya apa namanya
menjaga kondisi olahraga, biar sehat. bergerak. Masya Allah. Kalau terlalu sering diajul-ajulkan motor, kalau bahasa orang sini kan Itu yang salut saya, Bim. kondisi badan Lulusan Habib SLTA pada saat itu orang jarang lah meraih SLTA. Dulu di SD-nya SR ya Habib ya, sampai punya pendidikan SLTP, SLTA ya. Itu jarang di masa-masa itu. Nah hari ini Habib, yang paling jarang lagi orang seperti Habib itu mau kemana-mana jalan kaki. Itu yang paling jarang. Yang kalau paling jaraknya iya jarak dekat gitu. Yang 10 km. Iya 10 kilo kan jauh Bim. Mau ke Surade contoh, mau ke Cibarehong, mau ke Cibungur, itu Habib jalan terus. Ada orang yang bawa baru naik, gak ada orang jalan aja. Itu yang jarang Bim. Yang jarang orang-orang masa-masa. Ya, kalau ke Pelabuhan Ratu saya mikir keburu kapan sampai. Terus yang saya heran gini Bim, saya pernah jalan kan sama Habib tuh. Iya. Pernah jalan sama Habib ke Banten ya, kita ke daerah Serang ya pada saat itu ya, pakai jalur mana itu Bim? Kelapa Nunggal ya, Kelapa Nunggal ke dalam, terus keluarnya apa itu masuknya? Lewiliang ya, ke Lewiliang. Itu yang saya heran, tiap kita berhenti jajan tuh Bim ya, Habib tuh narik dari sini nih, dari jaket kalau nggak salah, keluarlah amplop, buka bayar, di sini amplop lagi, buka bayar, itu banyak banget amplopnya Habib. Itu kalau lagi urgen lah. Kan kalau jadi saya mengamati Habib ini, tiap jajan saya bilang ngambil amplop ini, lain lagi isinya adalah bensin. Masya Allah. Pada saat itu saya nggak bawa duit Bim sama sekali itu. Saya sebenarnya malu gitu, sampai jajan, rokok ditanggung jawab sama Habib pada saat itu. Masya Allah. Dan jujur teman-teman semua, saya terbuka di perguruan Sapu Jagat berkah beliau. Beliau yang membukakan saya usia 15 tahun dulu masuk perguruan Sapu Jagat lewat bapak saya. Di situ saya berijazah sama bapak saya, puasa aurad, kita menjalankan aurad yang ada di perguruan Sapu Jagat. Setelah sekian tahun lamanya, ada 2 tahun lah, 3 tahunan lah kita mengamalkan ilmu perguruan Sapu Jagat itu. Akhirnya kita berhenti, tidak diamalkan karena posisi saya pada saat itu, kata guru saya yang lagi mondok dulu, saya orangnya mentalnya jelek katanya. Jadi temperamen saya itu tidak bisa membendung. Dikala saya punya emosi, punya kesal, punya kemarahan, saya langsung tumpahkan. Jadi kondisi saya itu sangat labil, jelek. Kondisi saya, emosional saya itu sangat jelek. Cepat marah, cepat emosi, tapi cepat reda dan tidak punya dendam. Kalau saya dari dulu memang marah-marah. Setelah itu selesai, tidak punya dendam untuk membalas atau mencelakakan orang, tidak kalau saya. Jangankan minta maaf, tidak minta maaf ketemu, alhamdulillah kalau dengan saya itu. Nah, terbukanya saya masuk perguruan Sapu Jagat dan mengemban amanah hari ini dari orang tua dan juga guru di perguruan Sapu Jagat berkah beliau. Berkah beliau pada saat dulu di Tangerang sana, kita ditanya sama beliau, itu rahasia pertanyaan dan apa yang menjadi pembicaraan itu rahasia kami sama beliau. Akhirnya pulang dari sana, saya ijazah lagi terhadap orang tua saya, bapak saya, masuk lagi perguruan Sapu Jagat. Dan alhamdulillah ternyata di perguruan Sapu Jagat kita temukan jati diri, kita temukan kehidupan yang alhamdulillah kita banyak saudara sekarang. Wasilah syariat perguruan Sapu Jagat, di mana-mana kita saudara. Ada di Tasik, di Bandung, di Jakarta, di Bekasi, di Jawa, itu semua banyak orang-orang senior, guru-guru cabang Sapu Jagat mengenal saya. Alhamdulillah berkah saya masuk perguruan Sapu Jagat lagi, berkah doa guru, berkah doa orang tua, berkah doa beliau. Yang pertama mengijazahkan saya, memberikan air sama saya, dibacain doa sama beliau. Katanya kamu siap? Siap, saya bilang. Langsung saya minum, saya diusap kepala saya sama beliau. Alhamdulillah jadilah seperti ini, saya yang gacor dengan gaya bahasa saya, pembicaraan saya yang seperti ini. Alhamdulillah saya jadi banyak saudara, banyak dikenal orang gitu dengan sikap saya yang apa adanya ini. Alhamdulillah
terus doakan saya, Bib, Amin. biar saya bisa membawa amanah ini. Jujur kami di perguruan Sapu Jagat, membawa perguruan Sapu Jagat ini, tujuan kami tidak lain dan tak bukan hanya untuk li'ila'i kalimatillah, Amin, untuk amin. syiar agama Allah. Tidak banyak yang kami harapkan kecuali ridhonya Allah, ridhonya guru, ridhonya orang tua. Kami bisa membaktikan sisa umur kami, sisa umur saya ini yang belum tahu besok atau lusa, untuk senantiasa bermanfaat bagi manusia lain, bagi murid-murid saya khususnya, bagi masyarakat, bagi saudara seiman dan seagama. Mudah-mudahan ini semua ada dalam ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal. Kami di perguruan Sapu Jagat mengijazahkan ilmu, tidak memakai mahar, tidak memakai nominal uang, dan tidak pernah meminta uang. Yang penting tujuan kami ini ilmu Allah, kalimah istighfar, syahadat, sholawat, la haula, dzikir. Ini harus nyampe kepada makhluk-makhluk Allah agar senantiasa mereka bisa hidup dengan kalimah Allah, dengan menyebut lafaz Allah, berjalan di thariqah anfasiyah perguruan Sapu Jagat, dan agar seyogianya yang gelap bisa menjadi terang, yang batil bisa menjadi belajar ke jalan yang benar, sama-sama belajar dengan saya. Alhamdulillah, mudah-mudahan saya diberikan Allah keistiqomahan dan diberikan Allah kekuatan. Walaupun memang Habib sendiri tahu saya ini terkadang suka kenceng kalau memang ada perkara yang tidak dipahami oleh pemikiran saya, menurut aturan agama tidak sesuai, menurut aturan negara tidak sesuai. Saya ini orangnya keras, kenceng. Mudah-mudahan ini semata-mata watak saya pribadi, dan memang Allah berikan kekuatan itu untuk saya, ranah saya di sini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi saya dan masyarakat sekitar. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Intinya tidak lain, saya punya keturunan, punya anak. Dikala saya hari ini mengabdikan diri saya kepada anak-anak muda, teman-teman saya, adik-adik saya, suatu hari ketika saya meninggal, adik-adik saya, murid-murid saya di perguruan Sapu Jagat akan mengenang jasa saya, dan akhirnya bisa membimbing anak-anak saya, keluarga saya, untuk senantiasa seperti mana saya membimbing mereka itu. Hanya itu harapan saya, dan saya tidak muluk-muluk. Urusan rezeki itu Allah sudah mengatur kita. Jangan pernah kalian atau kita tukarkan perkara ibadah, perkara agama, perkara akhirat dengan perkara dunia. Kita mengijazahkan harus niatan lillahi ta'ala, agar seyogianya orang tersebut bisa sama-sama belajar untuk selalu beristighfar, untuk selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya itu harapan kami, doa dari semuanya. Mudah-mudahan, saya yakin beliau adalah keturunan duriyah min duriyati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Inilah harapan saya kelak di yaumul akhir, saya dan kami murid-murid Sapu Jagat bisa bersama-sama dengan beliau dalam rahmat dan ridhonya Allah, dan juga ada di bawah kibaran bendera Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hanya itu harapan saya. Selalu doanya buat saya. Sebelum kita tutup, Amin. ya, saya juga pesankan kepada kawan-kawan Sapu Jagat, ya, yang bisa saya sumbangkan, ya, untuk bangsa, terutama kepada Sapu Jagat, ya, saya hanya bisa berusaha melindungi kalian, ya, di masa-masa yang sangat kritis sekarang ini. Amin. Ya, dengan cara saya. Amin. Ya, jadi salah satu kebiasaan di dalamnya ada doa juga, ada tata cara juga kepada semua yang merasa, yang mengaku murid-murid saya, terutama ya ikhwan-ikhwan saya, dulur-dulur saya, ataupun murid-murid saya yang ada di Sapu Jagat di seluruh Indonesia. Ya Allah, lindungilah mereka. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Lindungilah mereka. Amin ya Allah. Mudah-mudahan itu, amin ya Rabbal Alamin. Mungkin itu salah satu langkah perjuangan kita orang. Amin ya Allah. Terima kasih Habib atas motivasi dan doanya. Kami yakin doa Habib akan senantiasa Allah kabulkan. Karena jujur, kecintaan kami, kecintaan saya pribadi khususnya kepada habaib itu tidak akan terpisahkan. Walaupun dengan cara apapun orang ingin memisahkan kecintaan kami terhadap habaib, itu tidak akan bisa. Sekalipun harus nyawa kami sebagai taruhannya, daripada kami berpisah dengan habaib, lebih baik nyawa kami melayang.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat semuanya. Waalaikumsalam.